Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang tajrid dan asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu kat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fi tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk selalu taat ibadah dan tanpa bekerja, mencari nafkah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu agar dapat bekerja mencari nafkah adalah termasuk syahwat tersembunyi. Keinginanmu untuk bekerja mencari nafkah sedangkan Allah menempatkanmu agar selalu taat ibadah adalah terjatuh dari martabat memiliki atau cita-cita tinggi. Jadi penjelasannya adalah iradatuka at-tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab. Keinginanmu untuk selalu taat ibadah dan tanpa bekerja. Selalu taat ibadah adalah arti dari tajrid. Tajrid itu yaitu selalu taat ibadah Allah aja. Itu arti tajrid. Yaitu keinginanmu untuk cenderung selalu taat beribadah dan tidak bekerja untuk mencari nafkah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu agar dapat bekerja mencari nafkah, berasbab. Tanda dari semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu agar dapat bekerja mencari nafkah adalah Allah menyediakanmu pekerjaan untuk mencari nafkah. Agamamu selamat, terjaga serta terpelihara ketika menggeluti pekerjaan itu. Sebab pekerjaan itu kamu tidak berharap pemberian orang lain, dan pekerjaanmu tidak menyitamu hingga mengganggu rutinitas ibadahmu, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin. Ya, minasyahwatil khafiyah adalah termasuk syahwat yang tersembunyi, artinya termasuk salah satu syahwat nafsu yang tersembunyi. Karena kamu tidak berada dalam kehendak Allah yang menjadi majikanmu dan kamu mengikuti untuk menyesuaikan nafsumu yang tersembunyi. Karena sesungguhnya secara zahir keinginanmu untuk selalu beribadah tanpa bekerja mencari nafkah adalah memutuskan hubungan dan pendekatan diri kepada Allah, dan secara batin keinginanmu adalah syahwat nafsu yang menguasai agar kamu bertujuan kepada manusia, ya, bertujuan kepada dunia, gitu. Jadi melalui keyakinan dan pendekatan kepadamu, sehingga kamu terputus dari apa yang kamu jalani sesungguhnya. Nah, para ulama ahli ma'rifat berkata, menghadapnya manusia terhadap seorang murid, orang yang menempuh ma'rifat kepada Allah, di saat dia belum sempurna dalam bermakrifat, adalah racun yang membunuh, dan terkadang hal itu dapat memutuskannya dari kewajiban dan rutinitas ibadah yang akhirnya dia melirik apa yang terdapat pada manusia. Ya. Iradatukal asbab, ya, ada lagi nih. Jadi ya, wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fi tajrid. Keinginanmu untuk bekerja sedangkan Allah menempatkanmu agar selalu taat ibadah. Itu artinya seperti kamu mudah mendapatkan rezeki tanpa diduga. Dirimu merasa nyaman ketika tidak ada rezeki sambil tetap bersandar kepada Allah. Dan juga kamu tetap dapat sibuk melakukan kewajiban-kewajiban beribadah. Adapun terjatuh dari martabat atau menyandang cita-cita tinggi, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, karena keinginanmu itu menjadi kembali bersandar kepada makhluk. Setelah naik ke tingkat bersandar kepada Allah, apabila tidak terjadi sesuatu kecuali hanya bercampur dengan budak duniawi pada keberadaan mereka, maka cukuplah hal itu mengantarkan ke dalam jurang kehinaan dalam bercita-cita tinggi. Ya.
Jalan keluarnya apa? Maka seorang yang menempuh jalan makrifat kepada Allah diwajibkan agar berdiam diri pada sesuatu yang Allah tempatkan baginya dan relakan berada di situ sampai Allah Subhanahu wa taala mengurusnya untuk mengeluarkan dirinya dari hal tersebut. Jangan keluar dari hal itu dengan kemauan dan keinginan sendiri serta adanya campur tangan setan, karena kamu akan terputus dari jalan lurus dan masuk jurang. Tidak ada ikatan dengan Allah atau kufur. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.